Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai moral identity as leverage point in teaching business ethics, yang mana penelitinya Jungu dan Christina Nisem. Pada mata kuliah etika bisnis dan profesi, dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Elvira Lutan, MSI AKT, dan Bapak Dr. Rahman Febrianto, MSI AKT. Kelompok 1 terdiri dari 3 anggota, yang mana Karina Elsani, Monika, dan Putri Jaya Hakim. Latar belakang penelitian ini yaitu pengelolaan masalah etika secara efektif dalam bisnis. Hal ini merupakan praktek penting untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan etika. Dari perspektif penyelenggara pendidikan etika bisnis, salah satu cara untuk berkontribusi pada peningkatan pengambilan keputusan etika dalam organisasi bisnis adalah untuk membantu siswa yang terlibat dalam program ini dan dapat mengembangkan kemampuan maupun kemauan mereka dalam membuat keputusan yang lebih beretika. Sehingga ketika mereka lulus dan memasuki lingkungan kerja, mereka dapat membantu mendukung keputusan dan praktek bisnis yang beretika. Namun sayangnya, sekolah bisnis atau universitas telah dianggap bertanggung jawab untuk tidak menghasilkan manajer dan pengusaha yang beretika. Sebagai contoh, ditemukan bahwa lulusan sekolah bisnis lebih banyak cenderung terlibat dalam perilaku yang dipertanyakan secara etika, seperti curang dibandingkan dengan lulusan jurusan lain. Beberapa alasan mengapa lulusan sekolah bisnis menghasilkan lebih banyak keputusan yang tidak beretika. Sebagian dapat dikaitkan dengan ketidakcakapan yang dominan, paradigma tradisional dalam pengajaran etika berbasis aturan. Untuk itu, peneliti mengusulkan pengajaran dengan pendekatan yang berfokus identitas moral, berdasarkan psikologi moral, dan diuji dalam sebuah studi eksperimental keefektifan program pengajaran ini dalam meningkatkan pengambilan keputusan etika siswa dibandingkan dengan pengajaran berbasis aturan. Langkah pertama yang dilakukan oleh penelitian ini yaitu menguji keefektifan prosedur berbasis identitas moral untuk memeriksa apakah pendekatan selain pengajaran berbasis aturan memang bisa menambah efektivitas pengajaran dalam meningkatkan etika siswa untuk pengambilan keputusan. Dan penelitian ini menjelaskan bahwa nilai-nilai moral dasar terbentuk dalam jangka waktu yang lebih lama daripada rentang waktu pelatihan formal. Program pengajaran etika formal cenderung terlalu abstrak bagi siswa untuk dapat mengontekstualisasikan aturan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah pendekatan yang menjanjikan yang direkomendasikan oleh literatur psikologi moral akan meningkatkan pengambilan keputusan etika jika dimasukkan dalam proses pendidikan etika formal di sekolah bisnis. Pendekatan pengajaran yang peneliti sajikan dalam penelitian ini menambahkan prosedur yang berfokus pada identitas moral siswa untuk mengidentifikasi konten berbasis aturan dari kursus etika 12 minggu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi dalam proses pengajaran yang diamati secara langsung. Sampelnya sebanyak 165 mahasiswa pasca sarjana dari jurusan etika bisnis di Universitas Australia. Ada 8 bagian dari jurusan ini dan peserta secara acak dibagi menjadi salah satu dari 3 kondisi. Secara teknis, peneliti mengadopsi desain kuasi eksperimental, yaitu pada peneliti Sadis et al. Pada tahun 2002.
Untuk menguji apakah peserta dalam kondisi yang berbeda atau sebanding, penting untuk memeriksa apakah mereka berbeda dalam pengambilan keputusan etika mereka sebelum dihadapkan pada berbagai tingkat pengajaran etika bisnis. Dan terakhir, para peserta menyelesaikan pengukuran 8 item yang diadaptasi dari skala yang dikembangkan dan divalidasi oleh Deter et al. Pada tahun 2008 pada skala Likert 7 poin, yaitu poin pertama sama sekali tidak mungkin, poin ketujuh sangat mungkin. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara keseluruhan perbedaan dalam prosedur pengajaran menyebabkan tingkat pengambilan keputusan etika yang berbeda di seluruh kondisi. Hal ini sesuai dengan teori peneliti, bahwa pengajaran yang berfokus pada identitas moral dapat meningkatkan keputusan etika siswa di atas dan di luar pengajaran berbasis aturan tradisional. Dan hal ini juga menegaskan bahwa pengajaran etika berbasis aturan memang meningkatkan pengambilan keputusan etika sampai batas tertentu, meskipun tidak sebanyak ketika dilengkapi dengan aktivitas yang berfokus pada identitas. Pendapat kelompok 1 untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Pertama-tama, penelitian yang akan datang dapat menguji apakah pengajaran yang berfokus pada identitas moral dapat mengarah pada hasil pengajaran positif lainnya, selain peningkatan pengambilan keputusan etika siswa. Penelitian di masa depan dapat menguji hipotesis secara empiris bahwa peningkatan referensi pada identitas diri moral menyebabkan peningkatan harga diri dan kemajuan diri. Yang kedua, meskipun prosedur pengajaran yang berfokus pada identitas moral telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengambilan keputusan etika siswa, peneliti mengakui bahwa prosedur ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan keefektifannya. Dan peneliti merekomendasikan bahwa prosedur pengajaran ini diintegrasikan secara fitur konstan dalam program pendidikan bisnis. Peneliti juga percaya bahwa lebih memperhatikan identitas moral akan menjadi arah yang bermanfaat bagi para ahli teori dan praktisi pendidikan etika bisnis. Mungkin sekian pendapat dan tinjauan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.